Saudara, bersama dengan saya Pendeta Ledison Sadi. Saat ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan, karena saya percaya bahwa firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Dia menjadi perisai bagi orang percaya, dan dia sanggup menyelamatkan setiap orang dari segala pengaruh-pengaruh yang jahat dari kuasa-kuasa kegelapan. Puji Tuhan, firman Tuhan yang akan saya bagikan terdapat di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 7. Firman Tuhan, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Saudara, kadang kita melihat, kadang sendiri saya melihat, mendengar bahwa banyak orang ketika diperhadapkan dengan orang-orang yang kerasukan dan lain sebagainya, mereka menjadi takut, mereka menjadi panik, padahal mereka adalah orang percaya. Firman Allah mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang telah menerima namanya, diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Statusnya telah diberikan kepada manusia, yaitu mereka yang percaya menjadi anak-anak Allah. Nah, itu berarti bahwa kuasa kerajaan Allah itu sudah ada di dalam diri orang percaya. Tapi kenapa banyak orang masih takut sama setan, takut sama roh jahat, takut orang-orang yang kerasukan dan lain sebagainya? Bahkan banyak orang Kristen juga tidak sedikit, kalau ada masalah persoalan dan mereka tahu itu kuasa-kuasa kegelapan, mereka ke dukun, dan mereka pergi ke dukun untuk minta supaya ya kuasa-kuasa atau setan itu yang mengganggu mereka boleh diusir atau dijauhkan dari mereka. Nah, ini hal yang salah, hal yang keliru. Anak Tuhan, orang percaya, tetapi pergi ke dukun. Maka anak Tuhan dan orang percaya ini perlu dipertanyakan, apa betul dia anak Tuhan? Apa betul dia orang percaya? Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, banyak orang juga takut atau tidak bisa mengusir setan. Kenapa mereka tidak bisa mengusir setan? Mengapa mereka takut mengusir setan? Mereka takut mengusir roh-roh jahat, padahal itu adalah wewenang orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan ada orang yang mengusir setan, ada orang yang mengusir roh-roh jahat, tapi roh jahat tidak lari, setannya tidak lari. Apa penyebabnya, saudara yang dikasihi oleh Yesus? Nah, disinilah kita melihat Alkitab mengatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, orang yang mengusir setan, roh jahat dari dirinya, dari seseorang, dari lingkungannya, ya kenapa ya roh jahat selalu datang mengganggu keluarga, sudah diusir tidak bisa lari? Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena banyak orang masih tidak mau tunduk kepada Allah. Banyak orang masih mau hidup melakukan keinginannya, menurut hawa nafsunya, menurut kedagingannya, menurut dosa, tidak mau tunduk pada Allah, tidak mau tunduk pada otoritas firman. Inilah penyebabnya setan tidak bisa lari, saudara yang dikasihi Yesus. Untuk kita bisa mengusir setan, maka kita harus sepenuhnya tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah berarti kita menghormati Dia. Tunduk kepada Allah berarti kita menghargai Dia. Tunduk kepada Allah berarti kita mau melakukan apa yang diperintahkannya kepada kita melalui firman Tuhan. Nah, untuk mengetahui perintah-perintah apa saja yang dikatakan oleh Alkitab, maka kita harus membaca firman Tuhan, sehingga kita bisa memahami dan mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu firman Tuhan berkata, matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kalau segala sesuatu yang duniawi, persinahan dan segala macam penyembahan berhala masih ada dalam diri kita, kita tidak akan bisa mengusir setan. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan, ya kita harus mematikan semua hal-hal yang duniawi itu supaya kita dapat mengusir setan. Dengan mematikan hal-hal duniawi itu, maka kita tunduk sepenuhnya kepada Allah. Dan ketika kita tunduk sepenuhnya kepada Allah dengan hidup benar, hidup saleh, hidup jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, maka kuasa yang Allah berikan dalam kehidupan kita akan aktif. Kuasa Allah tidak bisa aktif
dalam kehidupan kita kalau kita tidak tunduk kepada Allah. Kuasa Allah akan aktif dalam kehidupan kita. Kita dapat memanifestasikannya untuk mengusir setan ketika kita tunduk sepenuhnya kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum saya menjadi pendeta, saya masih masa remaja, saudara yang dikasihi Yesus. Saya dari umur 12 tahun, saya sudah mempelajari kuasa-kuasa kegelapan. Banyak mantra yang saya pelajari dalam kehidupan saya. Tetapi apa yang terjadi, saudara, ketika Allah menunjukkan kepada saya suatu jalan pertobatan, suatu kebenaran yang mutlak, yang pada akhirnya membuat diri saya benar-benar tidak layak di hadapan Tuhan. Bahkan saya merasa jijik terhadap diri saya karena telah berbuat suatu kejahatan dengan melakukan penyembahan berhala dan melakukan banyak hal yang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menemplak hati saya, Allah membuka mata saya, Allah membuka pemikiran saya, Allah membuka hati saya, sehingga saya sadar. Dan waktu itu saya mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Waktu itu saya mengambil keputusan untuk menerima Yesus. Memang saya awalnya sudah Kristen karena orang tua saya, bapak dan mama saya Kristen, tetapi saya hanya Kristen-Kristenan saja, belum memahami isi firman Allah, belum memahami jalan-jalan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga adalah orang yang juga ikut sekolah minggu, ikut ibadah, tapi saya belum paham. Saya masih Kristen yang duniawi, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ketika saya mengenal Tuhan, saya bertobat, dan ketika Allah mau lepaskan saya dari kuasa kegelapan, ada suatu kekuatan yang masuk di dalam diri saya. Ketika saya menyadari sungguh-sungguh dosa saya, ketika saya menyadari sungguh-sungguh kesalahan dan pelanggaran saya, kejahatan saya akui di hadapan Tuhan. Saya putuskan segala sesuatu yang ada dalam diri saya. Saya menerima darah Yesus, saya menerima nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya menerima Dia mengambil alih seluruh kehidupan saya. Saat itu ada sesuatu yang masuk di dalam diri saya melalui ubun-ubun kepala saya. Dia menguasai seluruh roh, jiwa, tubuh saya, mempengaruhi segala pikiran, perasaan, kehendak saya, bahkan mempengaruhi seluruh saraf tubuh saya. Saya merasakan sesuatu yang lain daripada yang lain, saudara. Apa yang terjadi? Seketika itu juga saya mendapatkan damai sejahtera yang tidak bisa saya ceritakan dengan kata bahasa saya, dengan kosakata saya yang terbatas, saudara. Dan seketika itu apa yang terjadi? Saya mengalami pelepasan segala ilmu mantra kuasa kegelapan yang selama ini saya hafal dan sudah mendarah daging. Itu semua dicabut oleh Allah, dan sampai hari ini semua hilang dari memori saya. Itu pekerjaan Allah bagi saya, pekerjaan yang sangat sempurna, sehingga saya tidak mengingat segala sesuatu mantra yang pernah saya pelajari, dan saya tidak pernah mengingat segala sesuatu ya kuasa-kuasa ke mantra itu yang mempengaruhi ya kehidupan saya. Betul-betul itu terlepas dari kehidupan saya. Nah, saudara, selama saya mengikut iblis pada masa itu, mulai dari umur 12 tahun, saya mengadakan penyembahan sendiri, saya pelajari sendiri, saya belum pernah mendengar suara setan. Tetapi ketika saya percaya Yesus dan menerima Yesus, dan Yesus melepaskan saya dari semua kekuatan jahat itu, dengan telinga natural saya mendengar suara setan. Dia datang, iblis datang mendakwa saya, iblis datang menyerang saya luar biasa. Dia datang mengintimidasi saya dan berusaha menarik saya kembali. Tetapi apa yang terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan tidak berdaya dalam kehidupan saya, apa yang terjadi? Saya seumur-umur saya mendengar suara Tuhan dengan telinga natural saya. Dan saya mau katakan, setiap orang yang berhadapan dengan Tuhan, pasti dia akan gemetar. Pasti roh jiwa tubuhnya akan gemetar. Pasti dia akan merasakan suatu kegentaran yang sangat luar biasa. Saudara, melalui perjumpaan dengan Tuhan hari itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa Allah bekerja dalam diri saya. Waktu itu yang terjadi adalah kekuatan penuh dari Allah.
saya memahami kebenaran firman Allah. Allah membukakan kebenaran firman Tuhan dalam diri saya. Dengan kuasa nama Yesus, saya mengusir iblis. Dengan kuasa nama Yesus, saya tengking kuasa-kuasa kegelapan. Dan sampai hari ini, saya tidak pernah mendengar suara iblis dengan telinga natural saya lagi. Itu suatu pekerjaan yang Allah yang sangat luar biasa. Allah bertindak untuk menyelamatkan umatnya. Ketika kita sungguh-sungguh mau tunduk kepada Allah, mau takluk kepada Allah, mau melakukan kebenaran firman Allah, maka hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Allah ingin kita hidup di dalamnya. Allah mau supaya firman Allah dapat dinyatakan kebenaran yang hidup itu dalam karakter kita. Maka kita harus tunduk sepenuhnya kepada Allah. Dengan kita tunduk kepada Allah, maka sifat-sifat Allah akan terus setiap hari dinyatakan, diturunkan dalam kehidupan kita. Sifat-sifat Allah akan terus turun. Kebenaran firman ini akan menjadi hidup dan akan mempengaruhi isi hati kita, mempengaruhi isi pikiran kita, mempengaruhi kehidupan kita, sehingga kita sangat sensitif ketika ada sesuatu dosa yang kita pikirkan, ada sesuatu dosa yang kita ucapkan, ada suatu teguran roh yang keras. Sangat sensitif di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, dan teguran itu dinyatakan lewat firman Tuhan. Itulah pekerjaan Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah, maka iblis akan lari ketika kita usir. Kuasa Allah telah diberikan kepada kita, saudara. Maka berdirilah atas kebenaran firman Tuhan. Peganglah kebenaran firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Renungkanlah. Berbahagialah mereka yang membaca dan merenungkan dan yang melakukan kebenaran firman Allah. Sebab Allah akan membela mereka di dalam situasi apapun. Tuhan memberkati. Shalom.